Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi UNESCO pada Senin 20 November 2023 di Markas Besar UNESCO Paris, Prancis. Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Andorra Monaco, Muhammad Umar, menyatakan penetapan tersebut menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ke-10 yang diakui UNESCO. 9 bahasa lain yang diakui adalah bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, Rusia, Hindi, Italia, dan Portugis. UNESCO menetapkan bahasa Indonesia melalui resolusi Recognition of Bahasa Indonesia as an Official Language of the General Conference of UNESCO. Pemerintah Indonesia sebelumnya mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pada General Conference Sidang Umum UNESCO merupakan salah satu implementasi amanat pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi menyebut ada 143.000 pembelajar aktif bahasa Indonesia dan penutur asing yang menunjukkan tingginya minat orang asing belajar bahasa Indonesia. Jumlah penutur bahasa Indonesia di Indonesia diperkirakan ada sebanyak 269 juta orang. Sementara di Asia Tenggara mencapai 5,2 juta orang, dan di negara lain tak kurang dari 4 juta orang. Bahasa Indonesia juga berkembang dan dipelajari di sejumlah negara seperti Australia, Jepang, Cina, Rusia, Jerman, Belanda, Korea Selatan, Spanyol, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat. Ini bisa menjadi motivasi kita untuk tetap melestarikan bahasa Indonesia di kancah internasional. Penggunaan bahasa Indonesia sudah tidak bisa dianggap remeh di mata global. Duta Besar Muhammad Umar, delegasi tetap RI untuk UNESCO, membuka presentasi proposal Indonesia. Bahasa Indonesia telah menjadi kekuatan penyatu bangsa sejak masa prakemerdekaan, khususnya melalui Sumpah Pemuda di tahun 1928, dengan beratnya sebagai penghubung antar etnis yang beragam di Indonesia. Bahasa Indonesia dengan lebih dari 275 juta penutur, juga telah melanglang dunia dengan masuknya kurikulum bahasa Indonesia di 52 negara di dunia dengan setidaknya 150.000 penutur asing saat ini, ujar Dubes Umar. Lebih lanjut, Dubes Umar menekankan bahwa meningkatkan kesadaran terhadap bahasa Indonesia merupakan bagian dari upaya global Indonesia untuk mengembangkan konektivitas antar bangsa, memperkuat kerjasama dengan UNESCO, dan bagian dari komitmen Indonesia terhadap pengembangan budaya di internasional. Indonesia kini punya kewajiban menerjemahkan dokumen-dokumen resmi UNESCO ke bahasa Indonesia sesuai pilihan. Salah satunya yakni Konstitusi UNESCO. Aminuddin menambahkan, Indonesia juga dapat menerjemahkan resolusi yang relevan dengan Indonesia. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek Aminuddin Aziz mengatakan, pihak RI sudah membawa 250 eksemplar konstitusi UNESCO dengan terjemahan bahasa Indonesia sejak keberangkatan ke Sidang Umum ke-42 UNESCO yang berlangsung pada 7–22 November tahun 2023 di Paris. Aminuddin mengatakan, saat bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO pada 20 November tahun 2022, Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO Ismo Nandar dan rekan-rekan membagikan konstitusi UNESCO terjemahan bahasa Indonesia tersebut ke hadirin sidang. Pada tanggal 20, Pak Ismu dan kawan-kawan langsung melabeli itu dengan edisi bahasa Indonesia, langsung dibagikan oleh Pak Ismu dan kawan-kawan, tuturnya. Ia menambahkan, target pertama internasionalisasi bahasa Indonesia pada tahun 2024 antara lain menggelorakannya lewat kegiatan kesusastraan Indonesia dan daerah yang dibahas bersama UNESCO.